Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang. Sehat semuanya. Sehat, Bu. Ada yang bisa Ibu Sus bantu? Ada mau konsultasi Bu untuk Fadilahnya masalah tumbuh kembang anaknya. Oh, silakan duduk. Kak Fadilah, Terima kasih, Bu. sehat Kak Fadilah? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Alhamdulillah ya. Sehat kita semua ya. Iya, alhamdulillah. Apalah yang bisa Ibu bantu sama ini kalian bertiga pasangan yang betul-betul baik ini. Kan Bu Fadilah kemarin lahir di sini. Ya. Kami mau konsultasi untuk tumbuh kembangnya gitu. Apakah sudah sesuai dengan usianya sekarang yang 3 tahun? Atau belum gitu. Iya. Fadilah tanggal berapa ulang tahunnya, Nak? Berapa, Nak? 15. Tanggal 15 bulan bulan 2. Tahun lahirnya tahun berapa ya? 2019. Jadi kemarin di tanggal 15 bulan 2 tahun 2022 paslah umurnya 3 tahun ya. Kak Fadilah umurnya udah pas 3 tahun ya. Alhamdulillah. Sebelum nanti saya menjelaskan tentang tumbuh kembang, dengan tadi Mbak Ada tanya juga dengan hubungan sama takut dengan stunting tadi ya. Ya, sebelum itu saya anamnesa dulu ya, data-data yang pasti. Ya. Nama Ibu Liliana. Ibu Meliana, ayahnya Amin. anak dari Pak Kamin. Umur Fadilah saat ini sudah umurnya 3 tahun. Anak pertama ya, Iya. anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya sekarang udah berusia berapa tahun ini Bu? Udah 5 bulan ya. Alhamdulillah. Kemudian alamatnya di mana ya Nak ya? Alamat tinggalnya di mana? Bogor Rimbun, Bu. Jalan Bogor Rimbun, Sumbar. Sumbar ya. Oke. Nah, ini alamat nanti data-data yang perlu. Kalau nomor HP atau WA yang bisa kita hubungin berikutnya. Ya, Mbak, nanti ya akan ini. Kemudian ini yang mau ditanyakan atau yang mau diperiksakan adalah masalah tumbuh kembang. Ya, alhamdulillah dengan usia 3 tahun nanti akan khusus kita lakukan, bisa nanti ada beberapa tes yang dilakukan. Pertama itu yaitu tes tentang ukuran secara normal. Dengan usia 3 tahun, apa saja nanti yang harus kita periksa, nanti kita lakukan pemeriksaan fisiknya. Kemudian nanti ada juga beberapa tes, ada tes penglihatan, ada tes pendengaran, ada tes emosional yang bisa kita ukur dan kita bisa lihat bersama. Kemudian tadi Mbak ada nanya masalah stunting ya. Kalau pernah Mbak dengar di TV atau di YouTube atau apa, pernah nggak dengar cerita tentang stunting itu? Stunting itu yang sepintas saya dengar itu gagalnya tumbuh kembang anak gitu. Iya. Kalau soal untuk ini makanya saya tanya untuk lebih detailnya itu gimana. Iya, benar. Jadi benar ya. Jadi yang dikatakan dengan stunting itu adalah kegagalan tumbuh pada anak balita. Ini akibat dari kekurangan gizi yang kronis. Artinya kekurangan gizi yang kronis itu yang udah menahun, udah lama. Nah, jadi ini bisa terjadi pada 1000 hari kehidupan anak. Jadi kalau 1000 hari kehidupan anak tepat sekali dengan sekarang dengan usia Fadilah berapa tahun Kak? 3 tahun. Artinya kalau 1 tahun 365 hari, dengan usia 3 tahun pas dia 1005 hari. Itulah yang dikatakan 1000 hari kehidupan ya Kak ya. Akibat daripada stunting ini banyak bisa jadi tumbuh kembangnya terhambat, kemudian kecerdasan anak terganggu, kemudian anak tidak bisa mengikuti tahapan-tahapan perkembangan yang sempurna itu.
dengan kita mengukur perkembangan pertumbuhan anak, kita bisa menilai apakah nanti hasilnya anak kita ini statusnya sehat atau tidak sehat. Jadi alat ukurnya itu dengan istilah sekarang yang dikatakan dengan SDIDTK. Nah, coba Mbak ulang, SDIDTK. Jadi S-nya itu adalah stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang. Jadi ada singkatannya. Kalau dulu sebelum kita dengan SDIDTK ini ada yang dikatakan dengan KMS, Kartu Menuju Sehat. Tahapan lanjut dari KMS ini adalah SDIDTK yang salah satu menjadi alat ukur mencegah terjadinya stunting. Oke ya. Terus saya rasa alhamdulillah hasil anamnesisnya sudah saya catat. Kita lanjutkan ke kita berikutnya adalah untuk pemeriksaan ya. Pandemi Covid, syaratnya pakai masker, cuci, jaga gini tangannya kayak tadi, jaga jarak. Iya, silakan ukur berat badan. Naik. Berapa ukur berat badannya? 13 kilogram. Sehat. Naik, pindah tempat. Pindah posisi. Dah, kakak menghadapnya Kak Fadilah menghadap ke mama. Hadap ke ayah. Mundur sedikit. Nah, pas, berdiri tegak lurus. Siap, gerak. Pandai. Bisa syukur ya. Alhamdulillah. Syukur ya. Dah, silahkan turun. 88 cm. Dah, satu lagi ukurannya. Biar diukur lingkar kepala. Mana kepalanya? Tunjukin dulu kepala. Pintar betul anak khusus ini. Permisi ya Bu. Permisi ya. Boleh? Iya Bu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Pintar sekali loh. Ukur lingkar kepala. Lingkar kepalanya ya. Pintar-pintar. 50 cm. Pas. Normal ukuran sesuai dengan ukuran. Nah. Terima kasih. Sudah diukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Pegang dulu kepala. Pegang kepala. Pegang kaki. Mana kakinya? Alhamdulillah. Ya, silakan. Ayo, Fadilah. Salam sehat lagi. Salam sehat. Tadi Bu Sus tanya dulu. Bu Sus tanya dulu, ini warna apa ini, Kak? Warna apa ini, Kak? Cakik tangan tunjuknya. Warna apa ini, Kak? Merah. Yang ini? Kuning. Terus yang ini gambar apa ini? Gambar apa itu? Gambar apa ini? Abang sekolah sama kakak ya ini ya. Dah, coba Bu Sus tanya sekali lagi. Coba tengok dulu Bu Susnya. Coba, ini berapa? 1, pinter. Ibu berarti udah meriksa tes daya lihat. Berarti tes daya lihatnya matanya paten. Bagus matanya. Matanya bagus? Bagus. Sekarang berdiri. Coba berdiri. Bu Sus mau tes daya dengar dulu. Tes daya dengar. Berarti telinga. Mana kupingnya? Dua-dua pegang. Dua-dua. Sekarang sini dekat Bu Sus, dekat sini. Bu Sus turun tangannya. Bu Sus bisik-bisik. Bisik-bisik. Kita bisik-bisik. Apa Bu bilang? Apa Ibu bilang? Sekarang
Kita tes lagi ya. Iya, Bu. Kita tes ya. Iya, Bu. Nah, tengok ini tesnya. Tengok ayah, tengok ayah. Apa suaranya? Hah? Tik tik tik. Satu lagi. Kuping yang satu lagi. Tengok mamanya. Ada dengarnya? Ada dengarannya? Enggak ada. Coba ibu susulan. Apa itu? Bunyinya kayak mana, Nak? Tik. Bunyi hujan di atas genting gitu ya? Alhamdulillah. Tes telinganya, daya dengar kiri dan kanannya normal. Coba bilang dulu, normal. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan tes yang ketiga. Tadi Bu, untuk tes tinggi badan, berat badan, tingkat kepalanya selesai dalam kondisi normal. Tes daya lihatnya juga bagus, tes daya dengarnya juga bagus. Sekarang kita mau tes untuk emosionalnya ya Bu ya. Ayo ikut khusus dulu, sedikit lagi. Coba kita sama-sama berdiri ya, kakak berdiri. Berdiri aja, khusus pun berdiri. Nanti kalau khusus bilang pegang kepala ya. Oke, main. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ayo fokus. Tengok ibu, tengok khusus. Pegang kepala. Mana kepalanya? Belum pas. Ayo ulang dulu. 1, 2, 3. Pegang kepala. Nah, turun tangannya. Pegang kuping. Konsentrasinya belum. Ulang dulu sekali lagi. 1, 2, 3. Pegang tangan. Tangannya bagus. Pegang tangannya. 1, 2, 3. Pegang rambut. Mana rambutnya? Alhamdulillah. Sekarang duduk. Silahkan duduk. Imunisasi. Di mana disuntik coba? Kayak gini suntikannya ya? Kayak gini. Di belah mana dulu waktu disuntik imunisasinya tuh? Sakit enggak? Enggak nangis? Alhamdulillah, juara. Tepuk tangan lagi dulu. Dan coba dulu ditumpahin ini kemarin. Tumpahin semua. Kakak yang tumpahin. Nah, sekarang duduk kakak di sini, duduk sendiri. Nah, tumpahin dulu. 1, 2, 3. Tumpahin. Semua ditumpah. 1, 2, 3. Ya. Sekarang susun lagi. Hitung, susun. Ayo susun. Nggak apa-apa, langsung. Cepat. Lomba-lomba. 2. Langsung. Susun lagi. Mana cabai? Cabainya mana cabai? Itu buncisnya, cabainya. Kemudian pisangnya terong. Oh boleh pisang. Dah, susun. Terongnya disusun. Itu apa itu? Bakso. Terus itu apa itu ya? Bawang. Betul lah bawang. Itu apa itu? Wortel. Itu buncis ya, sayur buncis. Itu terong. Terus lanjut lagi. Itu apa itu? Tahu. Itu apa tadi, Nak? Daging. Ikan daging. Lanjut. Itu buah apa, Nak? Ada durinya, Nak? Buah apa itu? Ini ada durinya. Ini buah apa ini namanya, Nak? Durian. Lanjut cepat, ayo lomba terus lomba. Timun. Mana telurnya? Telurnya mana? Alhamdulillah. Taruh di tempat yang masih kosong. Lomba lagi lomba. Itu buah apa itu? Ada tempe, ada ikan, ada sayur. Iya kan? Coba khusus tanya. Coba taruh di atas. Kakak yang naruh. Taruh di atas pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sekarang kakak berdiri dulu. Berdiri. Khusus tengok. Coba di sini. Berdirinya pas di sini. Coba angkat tangan.
Angkat tangan. Angkat tangannya kayak mana? Tinggi-tinggi. Angkat tangan. Dah, turunin tangannya. Angkat kaki kanan. Kaki kanan angkat. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Kurang tinggi. Bagus. Dah. Kedipkan matanya. Kedipkan sama yang matanya. Matanya dikedip. Bagus. Dah, sekarang Bu Sus tanya dulu. Tanya. Masa pandemi Covid, duduk yang bagus, berdiri yang bagus. Pakai masker, cuci tangan, jaga tangannya gini aja, coba Bu Sus betulin, ulang. Pakai masker, alhamdulillah, udah pinter lah, udah sehat, anak sehat, Kak, kasih. Ibu, sekarang kalau seandainya kakak Bu Sus tanya ya, kakak Bu Sus tanya, nanti Bu Sus tanya lagi sama mama sama ayah, mana adiknya? Adiknya mana? Tidur. Mana lebih sayang adik sama mama? Sayang bundanya. Oh, adiknya nggak sayang? Sayang. Sama ayahnya? Sayang juga. Jadi sayang siapa? Ayah? Bunda? Adik. Coba dulu nyanyi. Satu. Dua. Tiga. Iya, bagus terus. Semuanya alhamdulillah. Terima kasih. Sehat. Dah boleh kalau kakak mau deket ayah boleh. Sekarang Bu Sus mau konsultasi apa, cerita-cerita dulu sama mamanya ya. Ya. Terima kasih Ibu. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Tadi yang pertama kita udah pemeriksaan apa tadi pertama nak? Periksa berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Berarti itu udah pemeriksaan khusus untuk melihat tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Alhamdulillah kondisinya baik, normal. Kemudian kita udah memeriksa tadi waktu periksa matanya Pak. Kita periksa matanya, udah kita periksa apa? Kita periksa adalah daya lihat, ya. Khusus kita melihat daya lihatnya. Tadi udah kita ukur bagaimana dengan penglihatan, dengan kita menyajikan warna-warna, dia bisa menguasainya, berarti juga dalam kondisi yang batas normal. Kemudian kita melihat juga dengan daya dengarnya. Jadi udah ada 3 tahapan pemeriksaan fisiknya, kemudian daya lihatnya, daya dengarnya. Yang keempat tahapannya adalah kita memeriksa emosional si anak. Kalau tadi pemeriksaan fisik secara umum kita ajak dia tadi bermain, ini udah langsung kita nilai bersama. Alhamdulillah dia mengikuti perintah, apa yang kita perintahkan dia ikuti. Tapi sesuailah dengan porsi usia dia yang saat ini masih usia 3 tahun, kan gitu ya Bu. Oke. Ini posisi saya bertanya kepada ayah sama ibunya yang hampir 24 jam bersama, gitu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Fadilah, bisa Bu Sus sebentar ya diskusi sama bundanya ya. Ya Bu Sus. Iya. Sekarang Bu Sus tanya sama Dila. Kalau Dila main-main sama teman, barang-barangnya diambil sama teman. Dila kan sedang main-main, terus barangnya diambil sama teman. Dila marah atau tidak marah? Enggak marah. Alhamdulillah pintar sekali. Kenapa kok enggak marah barangnya diambil? Pinjam. Oh, pinjam kok katanya. Pinjam ya, temannya pinjam ya. Oh, tidak marah. Pintar betul. Kemudian kalau seandainya ini ya, kalau misalkan dia bermain dalam kawan sebaya dia usia 2-3 tahun, misalkan kalau terjadi misalkan nggak nyaman, nggak enak,
Dia menghindar terus tidak mau lagi berteman sama temannya itu, atau tetap dia akan mengajak temannya bermain? Tetap main sama teman itu. Oh, tetap dia. Nggak ada dia nyampaikan ke ibu, teman saya jahat bunda, nggak mau lagi main, nggak gitu ya? Oh, siapa nama temannya nak? Siapa nama teman kakak yang main? Oh, Harisa. Oh, ingat nama temannya. Pinter, konten 100. Kemudian Bu Sus tanya, kalau kakak punya boneka di rumah? Ada bonekanya. Berapa bonekanya? 1. Kalau bonekanya suka dirusak-rusak atau bonekanya suka disisir-sisir rambutnya? Disisir rambut. Nggak dirusak-rusak bonekanya? Kenapa kok nggak dirusak bonekanya? Enggak ada. Oh, takut nggak ada. Pinter. Berarti disayang ya bonekanya ya? Iya. Oh, berarti kalau main pun emosi tidak merusak atau melempar sesuatu gitu? Iya, nggak pernah. Nggak pernah ya. Sayang dia ya, dengan bendanya tetap sayang. Oke, Bu Sus tanya lagi. Kalau seandainya dia ada sesuatu yang takut, misalkan di kegelapan, atau mungkin ibu misalkan nanti kalau misalkan jahat bunda hukum, bunda kurung ke kamar, itu apa hukuman yang ibu berikan? Ada sih Bu, biasanya kalau misalkan apa nanti kalau gini nggak ikut jalan-jalan gitu. Oh, kalau dia ada rasa takut ke suatu tempat, misalkan saja mau ke kamar takut gitu gimana? Iya, Ah. iya sering sih Bu kalau jalan. Cuman nanti kami bilang nggak ada apa-apa, ada apa-apa lah, nggak ada, nanti masuk Kembali. Jadi artinya dia takutnya itu sesaat tapi tidak berkepanjangan Iya. ya. Artinya saat itu terus terlupa kembali. Oke, berarti dalam kondisi yang aman. Gini, saya lanjutkan ya Bu ya. Iya. Kalau seandainya dia dikasih misalkan main-mainan seperti puzzle atau dia menyusun balok-balok, pertanyaan kita itu apakah dia mudah bosan? Enggak juga sih. Enggak. Buktinya ibu dia nggak bosan. Kalau misalkan dia udah menyusun, apakah dia belum selesai dia menyusun bendanya tadi langsung dia rusakkan atau diselesaikan sampai tuntas selesai? Main-main kalau apa disusunnya sampai selesai, main-main dulu mereka udah siap main-main, dia disusunnya lagi disimpan gitu sih Bu, besok main lagi. Jadi tidak tampak di situ emosional, tadi benda yang dia pakai dia campakkan, dia apa tidak gitu ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian ini khusus pada waktu dia tidur. Berapa jam dia tidurnya Bu? Dari jam 9 malam Dari 9 malam, jadi jam 21 sampai jam 9 jam sampai jam setengah 7 pagi. sampai setengah 7 pagi. Kalau dia sampai jam 9 pagi berarti 12 jam, dikurangin dia 3 jam, kira-kira 9 jam. Ya agak normal lah, dia tidur malamnya 9 sampai 10 jam. Kalau dia siang atau sore, Jam 12 sampai jam 3. ada 3 jam waktu dia istirahat. Pertanyaan saya sama ibu sama bapak, pernahkah pada waktu dia tidur mungkin mengigau atau menangis atau ketakutan gitu? Enggak sih Bu, terasa kayak nyenyak aja Bu. Nyenyak, ibu Iya. tengok dari wajahnya Seperti seperti gitu. adem. Oh, alhamdulillah. Nggak pernah ibu tengok seperti dia ketakutan, emosinya atau menggigau dia sambil berjalan gitu, nggak? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi memang betul-betul enak nengoknya tidur ya. Oke. Kemudian, Bunda Sus tanya sama kakak, misalkan ada suara petir. Oh, ada petir geledek. Ada suara petir. Kakak takut nggak sama suara petir? Takut. Kalau kakak takut, dia apa tutup mata atau tutup kuping? Kuping. Alhamdulillah. Jadi waktu ada suara kuat, kuping yang ditutup ya. Pas, betul-betul lah pas. Kemudian kalau kakak ada temannya suka jahil, temannya suka mau jahat, dicubit kakak, diambil barang-barang kakak apain temannya? Kalau diambil barang kakak dicubit, kakak bilang apa jadinya? Bilang Apa ya? bilang apa ya? Coba apa dia? Bilang nangis, atau janganlah teman, atau ngadu sama mama, atau ngadu sama bunda, sama ayah. Apa banget enaknya kok? Bilangnya kayak mana kalau ada temannya jahat? Hah? Bilangnya kayak mana? Bilang dulu sama Bu Sus. Salah.
Jangan kawan, jangan jahat lah. Kita berkawan gitu ya. Iya, coba ulang dulu siapa nama temannya? Kalisa nama temannya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Sus tanya, kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa, Nak? Kakak cita-citanya udah besar mau jadi apa? Jadi apa, Nak? Jadi apa? Hah? Jadi apa ya? Betul, jadi apa ya? Jadi apa? Jadi apa, Nak? Jadi? Jadi apa? Pelan-pelan aja. Jadi? Coba dari hatinya yang paling dalam. Saya sudah besar mau jadi. Jadi apa? Jadi apa coba? Saya sudah besar mau jadi dokter. Alhamdulillah, amin ya. Saya sudah besar mau jadi. Bu Sus tambah ya. Saya sudah besar mau jadi dokter yang kaya raya, kaya hati. Gitu ya. Coba ulang dulu. Sudah kaya hati. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba dulu pakai kacamatanya. Biar pusat perhatian kita pakai kacamata dan nanti modelnya berbeda. Alhamdulillah. Kita mulai Kak? Ya. Kemudian Bu, saya lanjutkan. Alhamdulillah tadi untuk pemeriksaan masalah mental emosionalnya yang kalau disingkat itu KMEE. Ya, yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah mental emosionalnya. Alhamdulillah dari kuesioner yang kita tanyakan dan dia juga bisa menjawab langsung, artinya responnya positif. Ya, saya bertanya sama ibu, dia juga bisa membantu langsung. Itulah enaknya kalau anak sudah bisa rajin berbicara dan nyambung dia. Ya Pak, ya Kak ya. Oke. Sekarang Ibu Sus sambung untuk pemeriksaan deteksi dini untuk gangguan perhatian. Ya, gangguan perhatian dia ini pada anak. Ini kan dia sebelum masa sekolah. Artinya gini, kadang-kadang ada anak-anak itu yang pusat perhatiannya berpecah-pecah. Belum siap, nanti satu ini dia ke sini terpecah. Kemudian ada lagi kadang-kadang nggak fokus. Yang dikatakan dengan nanti gagal fokus, nggak konsentrasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, nanti mudah-mudahan Ibu bisa membantu, dan kalau bisa si kakak nanti jawab ya Nak ya. Nah, contohnya begini. Khusus tanya, kakak suka menangis? Kakak suka nangis tidak? Enggak. Kapan dia kalau menangis tiba-tiba? Kalau menurut Ibu? Enggak pernah menangis tiba-tiba sih. Enggak. Ada penyebabnya baru dia menangis ya. Misalkan saja entah kecil-kecilnya, entah digigit semut. Dia itu kan tidak menangis, cuma bilang aja bahwasanya dia digigit semut. Gitu ya. Oke. Kemudian itu yang tidak enaknya. Kalau yang dia senang hatinya dipantulkannya dengan apa gitu? Ore gitu sih Bu. Ore. Spontan gitu ya. Terus langsung bilang makasih Bunda gitu. Oke. Kemudian menyanyi. Iya. Nah, kemudian yang spesifik pada anak yang sebaya seumur seperti ini, dia meniru ya kan. Mungkin tadi kalau kita katakan sayang, dia mengikut kalimat yang benar. Pada masa sekarang ini dia pada masa meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kita lagi di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau seandainya ini ya, Ibu pas kesel lah gitu ya, melihat dia kesel atau jengkel, emosi dia itu dalam bentuk apa dia pantulkan gitu? Gak ada sih Bu, cuma suara aja gitu aja dia. Berarti dia marah. Iya, cuma gitu aja, sama Ngambek tangannya enggak? diikat. Tangannya diikat itu berarti dia Gitu marah. aja. Kalau dia ngambek enggak? Enggak sih. Enggak. Kalau bapaknya pergi kerja, Iya, hati-hati Ayah dibilang. dengan kalimat seperti itu ya, tidak dia mau ikut atau dia lawan dulu? Enggak, kalau sekarang. Dan dia tahu dia ya, ayah mau kerja. Kayak mana kalau ayah mau kerja? Ayah hati-hati ayah. Alhamdulillah pintar. Pulang bawa susu. Alhamdulillah. Bundanya kan juga kerja kan? Iya. Jadi kalau bunda kerja nangis enggak?
Enggak, jadi kakak sama siapa di rumah? Mana video yang Sama nenek. Ayah pergi kerja, bundanya pergi kerja, kakak sama nenek, iya kan? Alhamdulillah. Cas dulu, cas. Cas, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ini bapak sama ibu, alhamdulillah anak kita Fadilah. Setelah kita lakukan pemeriksaan ya dengan sistem dengan STIDTK-nya, alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Ya, jadi stimulusnya bagus. Kita udah melakukan deteksi apa-apa yang harus kita deteksi, alhamdulillah udah bagus. Kita lakukan intervensi, kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan tahap-tahapannya. Dia tidak bosan, dia mengikuti perintah, dia ikuti apa yang kita minta, dia jawab. Kemudian ini sudah kita lakukan sedini mungkin. Dari awal pada waktu itu udah pernah sekali pada usia 2 tahun. Kemudian ini pas di harusnya tanggal 15 bulan Februari kemarin ulang tahun ya. Nah, di usianya 3 tahun ibu lanjutkan juga dia pemeriksaannya. Nanti pada usia dia 4 tahun pernah sekolah, nanti bisa langsung kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi hasil pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan fisik dia secara umumnya dalam keadaan normal, emosionalnya juga normal, kemudian fokus atau pusat perhatiannya juga dalam kondisi normal. Ini ada kuesioner, memang ini kuesioner bisa kita udah sampaikan ke ibu, kayak nanti ibu bisa juga mempelajarinya, bisa ibu cek, bisa nanti ibu bertanya dia dalam bentuk pertanyaan yang berbeda, ya nggak apa-apa. Data-data untuk Fadilah udah kita isi di dalam catatan ini. Jadi ini data tentang SDIDTK atas nama anak kami Fadilah. Nah, ini udah khusus isi, di sini udah ada data-datanya semua. Alhamdulillah sudah selesai hasil pemeriksaannya. Silahkan diterima bukunya. Dia mana nerima bunda? Bilang apa? Iya, kembali kasih. Cas dulu. Cas. Salam sehat. Pada masa pandemi Covid. Coba dengan khusus sekali lagi. Pada masa pandemi Covid harus memakai terus jaga jarak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Semoga masa pandemi Covid segera hilang. Sehat kita semua. Terima kasih. Salam Mbak. Alhamdulillah.